Kalau kepikiran pindah Jakarta sih sama sekali tidak ada di pikiran awalnya. Karena kan tujuan pertama ke Jakarta itu karena anak dirujuk dari Provinsi Jambi ke DKI di RSCM. Terus sampai di sini ternyata ada diagnosa baru yang ditemukan. Sakit nih. Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Ada sejumlah orang yang diberi kondisi spesial oleh Sang Kuasa. Sebutlah salah satunya adalah penyakit langka yang dialami oleh Lintang. Lintang lahir dalam kondisi yang berbeda dan sampai hari ini masih harus menjalani pengobatan secara intens. Kawan saya Kartika Bagus akan menyajikan kepada kita cerita cinta perjuangan orang tua Lintang yang sampai rela berpindah kota demi kesembuhan anak mereka. Lintang sedang bersiap berangkat sekolah. Ibunya, Eni Yuliatin, membantunya memakai seragam. Sementara ayahnya, Bambang Edi Saputra, membantunya memakai sepatu. Lintang Anurahma kini berusia 7 tahun. Meski begitu, ia masih belajar di fasilitas pendidikan anak usia dini atau PAUD Teratai. Kebetulan, Eni sang ibu juga menjadi pengajar di PAUD Teratai. Di rumah kontrakan di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat ini, Lintang seperti pusat semesta bagi ayah ibunya. Keluarga ini belum lama pindah ke ibu kota. Bambang yang berasal dari Jambi, awalnya bekerja di sebuah bank ternama di kota Jambi. Pekerjaan yang jadi impian banyak orang. Bekerja dengan pakaian rapi dan di dalam gedung berpendingin udara dilakoninya cukup lama. Sampai kemudian, Bambang merasa harus mengambil sebuah keputusan besar. Saya pertama kali kerja di bank. Udah tuh saya keluar dari bank itu tahun 2015. Sempat mau keluar itu masih dipertahankan sama pimpinan sama apa ini. Karena sebelumnya itu saya ngajukan cuti dulu. Sesudah selesai cuti, saya ngajukan surat pengunduran diri gitu. Ternyata sama pemimpin itu dipanggil, kenapa baru cuti, baru berapa hari masuk kamu ngundurkan diri? Apa ada masalah sama karyawan atau enggak? Saya bilang enggak ada Pak, bilang gitu. Cuman saya mau keluar aja, pengen usaha sendiri gitu. Sempat ditanyain Pak. Jadi waktu dulu memang papanya Lintang kerjanya seperti umumnya, berangkat kantor pagi, ntar pulangnya sore, kadang bisa kemalaman karena kerjanya di bank waktu itu. Dan dia sekarang dengan justru karena dia pernah berada, saya bersyukurnya dia pernah berada di bank kerjanya, itu membuat dia kayak, kan bank itu tekanan timnya kuat begitu. Terus tekanan kerjanya harus benar-benar. Jadi beberapa orang kerja 8 jam, dia bisa 9 jam buat laporan dan lain-lain seperti itu. Kadang pulang malam begitu kan untuk laporan dan lain-lain. Justru saya beruntung karena dia pernah kerja di bank dan dia sekarang di jalanan dengan tekanan di jalanan yang nggak kaleng-kaleng di jalanan itu. Semuanya berawal saat Lintang lahir pada 1 April 2017. Lintang lahir tanpa suara tangisan bayi sebagaimana seharusnya. Tubuhnya juga terlihat lebam dan biru di beberapa bagian. Bahkan, dokter yang menangani saat itu menyebut Lintang kemungkinan hanya akan bertahan beberapa hari saja. Pasca kejang, alhamdulillah sudah sadar. Edi dan Bambang pulang ke rumah
tanpa bisa membawa Lintang karena kondisi Lintang yang harus memakai alat khusus pengatur udara CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure di dalam inkubator. Di rumah sakit tempat Lintang lahir di Provinsi Jambi juga tidak tersedia ruang neonatal intensive care unit atau NICU, sehingga akhirnya Lintang harus dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Sejak saat itulah kehidupan keluarga Lintang berubah. Mereka memutuskan meninggalkan Jambi dan pindah ke Jakarta. Dari pekerja bank, Bambang alih profesi menjadi kurir dan driver transportasi online. Sementara Eni menjadi guru honorer di PAUD dengan honor pas-pasan. Semua demi kesembuhan Lintang. Kalau kepikiran pindah Jakarta sih sama sekali tidak ada di pikiran awalnya. Karena kan tujuan pertama ke Jakarta itu karena anak dirujuk dari Provinsi Jambi ke DKI di RSCM. Terus sampai di sini ternyata ada diagnosa baru yang ditemukan. Dia kejang demam, tadinya dia kejang epilepsi dan itu sudah lulus dengan 5 macam obat kejang waktu itu. Dan sekarang dia dengan kondisi kejang demam, jadi demam 39,2 bisa kejang. Dan itu kata Prof spesialis neurologi anak bilang dia bisa berlangsung atau berulang sampai usia 13-an tahun. Makanya akhirnya kita memutuskan supaya tinggal dekat dengan RSCM. Kalau kita ngambil ojek online itu karena apa ini Pak? Karena kebutuhan Lintang kan ya kita ambil yang fleksibel aja ibarat itu. Kalau misal mau kita kerja yang rutinian dari pagi sampai sore itu kan kasihan Lintang ya, sebab kalau misal masih jangka waktu masih ada kontrol gitu kan. Nah, kalau kita pergi, pernah tuh sempat ditawarin sama itu pengurus itu, kamu mau dak itu, kita mikir juga bang, Lintang masih ada kontrol bang, sebab kita masih sering daftar gitu bang, nanti pas giliran Lintang kontrol kita libur kan ndak enak sama pemimpinnya bang, itu biarlah saya ngojek online aja lah bang, ibaratnya kita yang ngaturnya ibarat gitu ya. Lintang didiagnosa mengalami akondroplasia, yaitu masalah pertumbuhan tulang yang ditandai dengan tubuh tidak proporsional. Pertumbuhan fisiknya juga lebih lambat. Dokter juga mengingatkan, sampai usia 13 tahun nanti, Lintang berpotensi mengalami kejang dalam durasi lama dan bahkan ancaman henti nafas. Kondisi Lintang ini masuk dalam ribuan diagnosa penyakit langka yang ada di dunia. Akondroplasia hanya terjadi pada 1 di antara 15.000 orang di seluruh dunia. Inilah yang menjadi alasan utama keluarga Bambang dan Eni pindah tempat tinggal. Dengan segala kesulitan yang dihadapi, Bambang dan Eni masih merasa beruntung karena masih memiliki penghasilan untuk membelikan susu khusus bagi Lintang. Namun, tak jarang Bambang dan Eni harus berpuasa agar penghasilan yang mereka dapatkan bisa mencukupi kebutuhan lainnya. Kamu tahu nak, banyak keajaiban yang engkau dapatkan. Seharusnya operasi jantung dan operasi hernia, tetapi tidak jadi karena jantungmu yang bocor tertutup secara spontan dan hernia juga perbaikan. Kamu tahu nak, banyak keajaiban yang engkau dapatkan. Seharusnya operasi jantung dan operasi hernia, tetapi tidak jadi karena jantungmu yang bocor tertutup secara spontan dan hernia juga perbaikan. Dan ada 5 macam obat kejang saat itu, ibu ingat nak? Ada Kutoin, Sibital, Topamak, Clobazam, dan Karbamazepin.
yang kamu konsumsi karena epilepsi. Dan itu pun mampu kamu selesaikan. Satu persatu mampu kamu selesaikan, nak. Dan sanggup kamu hadapi dari terduga sampai terdiagnosa. Bahkan sampai riwayat engkau hadapi dengan penuh semangat. Begitu banyak diagnosa yang kamu miliki. Dan ibu belajar arti berjuang serta bertahan darimu, nak. Guruku, sayangku, cintaku, selalu bertahan dan tetap kuat serta tegar. Kita tak pernah dan tak bisa memilih untuk dilahirkan oleh siapa. Namun, kebijakan kuno mengajarkan, apapun yang terjadi dalam hidup, maka itulah satu-satunya kemungkinan terbaik yang bisa terjadi. Tak ada ruang untuk berandai-andai. Seperti Lintang, ia tak pernah memilih, namun Tuhan memberinya keluarga yang sangat sayang kepadanya, meskipun ia mengalami keterlambatan pertumbuhan. Menurut Eni dan Bambang, meskipun terhambat, Lintang tumbuh semakin besar, termasuk kemampuannya beradaptasi dengan kondisi di Jakarta. Di awal tinggal di Jakarta, Lintang tidak bisa tidur tanpa penyujuk udara karena mengalami demam sentral. Namun, seiring usianya bertambah, kini Lintang sudah bisa hidup normal dan beradaptasi dengan lingkungan dan juga bergaul dengan teman sebayanya. Salah satu teman Lintang sejak awal pindah ke Jakarta adalah Ariel Rafani Jamal. Sejak kecil mereka sudah sering bersama, termasuk untuk melakukan kontrol ke RSCM. Memang, diagnosa Ariel berbeda dengan Lintang. Namun, saat terapi bicara dan okupasi, mereka sering disatukan dalam ruangan yang sama. Saat ini, Ariel fokus di terapi okupasi dan transfusi darah. Mereka juga masih rutin bersama di poli psikiatri dan beberapa poli lainnya di RSCM. Keduanya pun sudah seperti saudara. Awalnya kita berjuang bareng di RSCM dari bayi, terus kita saling dukung, saling menguatkan. Terus saya itu ini banget sama Mama Lintang ya. Dia baik, terus dia yang balikin mood anak saya buat sekolah lagi, udah kayak temen. Sahabat, guru, kayak psikolog juga, Mama Lintang buat saya. Memang secara hampir mirip dengan Lintang. Iya, kita terapi, kadang masuk ruang terapi bareng berdua. Kalau terapi bicara bareng berdua, terus saling saling support ya. Tapi saya lebih banyak disupport sama Mama Lintang. Bekerja sebagai kurir barang online membuat penghasilan Bambang tak selalu tetap. Namun, ia tak pernah mengeluh. Pengiriman jauh maupun dekat ia terima dengan lapang dada. Kadang ada saat iuran asuransi BPJS Lintang tak terbayar karena penghasilan yang tak cukup. Akibatnya, beberapa jadwal terapi bagi Lintang pun harus tertunda. Kalau pengobatan Lintang kan kita itu berobat itu alhamdulillah kan tidak ada bayar Pak, kita pakai BPJS gitu kan. Nah, berobatnya kan ya pernah kemarin ketemu kendala, lupa bayar BPJS-nya itu bulan 2 kemarin. Jadi pas malam itu tanggal 29 mau kita bayar tidak bisa gitu kan. Udah pagi mau bayar, sekali pagi sekali mau bayar harus 2 bulan. Nah, jadi itu kendalanya tuh Lintang nggak bisa kontrol besoknya gitu tuh. Makanya kita ngomong sama istri, "Mas sabar dulu Maya, Papa narik dulu." Gue bilang gitu, ini baru untuk sebulan yang kemarin, yang bulan Maret ini belum ada duit, Papa bilang gitu ya. Maka saya narik, alhamdulillah tuh dapatlah kemarin itu pas narik tuh 150. Ada yang ngasih lebih juga lah, ngasih tip ya, kita bersyukur walaupun
tidak seberapa, yang penting kan kita bersyukur aja, terima kasih banyak ibarat sama orang yang memberi tip gitu kan. Ada momen kita, bahkan saya pernah minta susu. Saya sedih. Saya beruntung karena ada teman-teman yang, jadi ada satu momen Lintang itu susunya tinggal hari ini, tinggal sekali minum. Tiba-tiba ada teman, halo Mama Lintang, mau susu nggak? Ada lebihan susu nih. Jadi itu yang namanya rezeki, saya bilang. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini benar-benar Allah sediakan rezeki buat dia. Dan dia nggak pernah kekurangan susu. Sampai sekarang pun susunya tidak tergantikan, minumnya masih tetap dia komplit dan masih terpenuhi sesuai dengan anjuran dokter, karena susunya memang masih sesuai anjuran dokter. Dan saya beruntung dan bersyukur Allah selalu menyiapkan apapun yang dibutuhkan. Kini, bagi Eni dan Bambang tidak ada kata mundur dan putus asa karena ada kebahagiaan Lintang yang harus terus diperjuangkan bersama. Harapan orang tua Lintang tidaklah rumit. Mereka berharap Lintang bisa menjalankan segala tahap terapi tanpa ada hambatan dan kekurangan. Oke, tujuan acara ini sebenarnya untuk pertama sih memang untuk menjalin silaturahmi dulu ya. Tapi yang paling penting adalah kami ingin meningkatkan awareness terhadap masyarakat tentang penyakit langka. Itu karena memang selama ini penyakit langka itu masih dipandang sebelah mata gitu ya. Kadang orang merasa banyak orang yang belum tahu tentang penyakit langka ini. Dunia meningkatkan kesadaran kita akan penyakit langka seperti yang dialami Lintang pada cerita sebelumnya dengan menetapkan Februari sebagai bulan penyakit langka sedunia. Ada lebih dari 2.000 penderita penyakit langka, mayoritas karena kelainan genetika yang kualitas hidupnya menurun bahkan terancam. Berikut adalah kisah perjuangan mereka yang berjuang untuk menghadapi penyakit langka melalui sebuah komunitas di Jakarta. Dalam rangka peringatan Hari Penyakit Langka Dunia, Komunitas Indonesia Rare Disorder atau Komunitas Penyakit Langka Indonesia mengadakan berbagai kegiatan. Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap pengidap penyakit langka. Acara ini diikuti oleh 20 keluarga pasien penyakit langka dari berbagai daerah seperti Karawang dan Depok. Salah satunya adalah Safira Azra yang berusia 7 tahun, anak penyandang penyakit langka Apert Syndrome sejak berusia 3 bulan. Ia terlahir dengan kondisi sidaktili, yakni jari-jarinya yang saling menyatu. Kondisi tersebut juga membuat bagian ubun-ubunnya menutup terlalu dini. Serangkaian operasi kepala dan jari jemari Safira jalani. Sang ibu, Catra Utami, mengatakan Safira sudah terlihat jarinya menempel sejak ia masih bayi, di usia 3 bulan dibawa untuk konsultasi. Saat itulah, berdasarkan diagnosa beberapa dokter, Safira mengalami penyakit langka. Begitu tahu, sebenarnya begitu tahu itu kayak ada angin panas gitu ya. Nyamber muka, sempet diem, tapi nggak tahu ya, saya tuh tidak ada rasa sedih, cuman tiba-tiba aja mendadak pikiran kosong semuanya. Saat itu memang ketika dokter menginformasikan saya, setelah 18 jam anak saya lahir, diinformasikan pagi-pagi waktu itu, cuman memang tidak, ketika menginformasikan anak nggak di tangan saya kebetulan. Begitu tahu, karena disebutnya jarinya mengepal, saya penasaran, coba saya mau lihat dok gitu. Sudah ditunjukkan pertama kali kaki, ya jarinya menempel, kemudian saya minta anak saya untuk didekatkan ke saya. Saat itu ya memang hanya bengong aja, terus saya cuma pegang-pegang. Saat itu yang pertama kali keluar dari mulut saya,
anak saya ini tulang jarinya lengkap semua. Saya juga bilang seperti itu. Memang sindaktilia. Kalau dipikir mau nangis, menurut saya kayaknya kalau nangis tidak akan merubah keadaan. Kemudian ya sudah, saya tidak mau harus terima gitu. Ketua Panitia, Eka Vetranika mengatakan, dengan kegiatan ini, mereka ingin menggugah kepedulian masyarakat terhadap keberadaan pasien-pasien penyakit langka. Oke, tujuan acara ini sebenarnya untuk pertama sih memang untuk menjalin silaturahmi dulu ya. Tapi yang paling penting adalah kami ingin meningkatkan awareness terhadap masyarakat tentang penyakit langka. Gitu, karena memang selama ini penyakit langka itu masih dipandang sebelah mata gitu ya. Kadang orang merasa banyak orang yang belum tahu tentang penyakit langka ini. Direktur Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yanti Herman, mengatakan kasus penyakit langka mengalami kenaikan setiap tahun. Beberapa penyakit dalam kategori langka di Indonesia seperti mukopolishardidosis, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan gangguan pada metabolisme karbohidrat. Kita ketahui bersama bahwa penyakit langka mengalami peningkatan kasus setiap tahunnya hingga 250 kasus per tahun dengan 31 jenis penyakit langka yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri penyakit langka masih jarang dikenali. Mungkin sebagian masyarakat masih memiliki stigma tersendiri berupa mitos-mitos mengenai penyakit ini. Tantangan besar dalam mendapatkan diagnosis yang tepat, perawatan yang sesuai dan dukungan yang mereka butuhkan ini merupakan suatu hal yang harus kita kelola bersama. Kementerian Kesehatan telah menginisiasi Undang-Undang Kesehatan yang baru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah mengadakan inovasi keberlanjutan kesehatan serta memastikan keselamatan mutu teknologi dalam melindungi masyarakat, termasuk mendeteksi dini penyakit langka. Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan inovasi kesehatan dengan mengembangkan Biomedical Genome Science Initiative atau BGSI. Inovasi ini merupakan program nasional untuk mendeteksi potensi penyakit di masa depan sekaligus menghadirkan pengobatan yang presisi kepada masyarakat.